bagaimana pelibatan publik dalam perumusan kebijakannya, Ya. kemudian yang kedua dalam proses pembangunannya sendiri. Ya. Artinya itu dua hal yang kemudian harusnya dari awal sudah dilakukan Ya, kajian. apalagi itu kan menyangkut sebenarnya kan lebih banyak itu kan fasilitas publik sebenarnya pasar itu kan bagian dari infrastruktur yang diperuntukkan untuk kepentingan publik. Selayaknya publik terutama yang terkait dengan yang akan ditata itu dilibatkan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kali ini kita berjumpa kembali dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, diskusi yang digagas oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Hari ini harusnya kita masih bicara tentang pendidikan pasca pelantikan kepala sekolah SMK Negeri, SMA Negeri dan SLB Negeri se-Kalimantan Selatan. Kita dari Jejak Rekam sudah bersurat ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Di surat itu tertanggal 11 Juli 2022 dan kemarin sudah diterima oleh pihak keluarga yang bersangkutan. Namun karena tidak berhadir, maka kemudian hari ini kita akan membahas masih dalam podcast Jejak Rekam di Ngopi. Kita akan bicara tentang bagaimana pasar Batuah sebagai sebuah case yang ada di Kota Banjarmasin, bicara tentang pembangunan, bicara tentang sebuah kebijakan, bagaimana kemudian partisipasi publik di dalamnya. Kita akan bahas lebih jauh itu nanti dengan pengamat tata kota, ahli tata kota, ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasidi. Hari ini baik, sehat? Alhamdulillah baik. Ini dadakan ya. Ini dadakan. Tadi kita kan harusnya mengundang Kepala Dinas Pendidikan, tapi beliau tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi juga untuk bersedia hadir atau tidak bersedia hadir. Tapi masih akan kita surati. Kita akan undang beliau kembali. Kira-kira kapan beliau bisa berkenan? Karena ini kan menarik nih. Kalau kita bicara pelantikan kepala sekolah yang kemarin. Jadi isu yang cukup menyentak lah. Bagaimana persoalan dunia pendidikan segala macam yang akhirnya ya harapannya mudah-mudahan nanti ada jalan keluar yang terbaik lah terkait dengan persoalan itu. Jadi kenapa kita mengangkat ini berseri soal pelantikan kepala sekolah ini? Karena memang tadi kita sampaikan Bang Subhan, inilah persoalan penting. Bagaimana kemudian kontribusi kita untuk menyampaikan pemikiran soal pendidikan. Apalagi kalau membaca berita itu perkembangan yang terakhir ini kan itu sangat juga berpengaruh nanti terhadap proses kelulusan kan pengeluaran ijazah segala macam. Termasuk soal dana bos. Nah, termasuk soal dana bos. Jadi memang ini mesti menjadi hal yang perlu mendesak untuk diselesaikan agar di kemudian hari tidak menjadi masalah terkhusus kepada dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Ya, betul Bang Subhan. Kan di hari-hari sekarang selain soal pelantikan kepala sekolah, publik juga di Kalimantan Selatan mempunyai perhatian khusus soal rencana penataan kawasan Pasar Batuah. Oh iya, ini kan menarik. Itu ya. Sempat rencana eksekusi, kemudian ada negosiasi batal, sampai kemudian Komnas HAM harus turun, sampai termasuk sekarang misalnya kembali ada proses pertemuan antara pihak pemerintah kota dan warga Pasar Batuah. Nah, ini menarik Bang ya. Menarik. Bang Subhan, mereka seperti apa? Jadi memang yang pertama mestinya kan negosiasi itu terjadi di awal sebelum mulai harusnya mulai dicanangkan pembangunannya. Betul. Jadi begitu di awal tuh negosiasi itu mestinya di awal-awal dulu. Jadi sebelum misalnya proyek itu ada, pada saat dia menjadi sebuah ide, kemudian ide ini ditindaklanjuti dalam bentuk misalnya kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah, maka pada saat itulah sebenarnya proses feasibility study-nya, kelayakannya itu sudah mulai dilaksanakan. Nanti dalam proses kelayakan disitulah bahwa akan dilihat bagaimana kondisi lokasi ini, apa masalah yang ada di lokasi. Nah, kalau masalahnya misalnya tadi terkait lebih banyak kepada ada misalnya keberatan segala macam. Nah, tentunya akhirnya ini berpengaruh terhadap kelayakan. Kalau memang misalnya banyak penolakan dan ternyata penolakan itu bisa istilahnya tuh dipertanggungjawabkan secara proses baik itu legalnya, baik itu misalnya proses ilmiahnya, maka tentu itu akan mempengaruhi terhadap kelayakan itu. Jadi jalan tidaknya sebuah proyek itu tergantung dengan itu tadi. Jadi kita melihat ada soal bagaimana pelibatan publik dalam perumusan kebijakannya, kemudian yang kedua dalam proses pembangunannya sendiri. Artinya itu dua hal yang kemudian harusnya dari awal sudah dilakukan
Ya, Kajian. apalagi itu kan menyangkut sebenarnya kan lebih banyak itu kan fasilitas publik sebenarnya pasar itu kan bagian dari infrastruktur yang diperuntukkan untuk kepentingan publik. Nah artinya karena itu untuk publik maka selayaknya publik terutama yang terkait dengan yang akan ditata itu dilibatkan secara langsung mulai dari misalnya tahap awal, tahap pikiran nih. Tahap pikiran kan seperti ini misalnya pengambil kebijakan itu kan punya rencana di dalam agenda pembangunannya bahwa dia akan menata misalnya kawasan Pasar Batuah itu tadi. Iya. Nah pada saat dia mau mulai menata Pasar Batuah itu maka tentu langkah awal yang pertama kali dia akan mempelajari dulu seperti apa sih sebenarnya Pasar Batuah ini. Oh katakanlah misalnya proses kepemilikan lahannya adalah sebenarnya milik mereka atau misalnya milik Pemko. Nah kalau misalnya milik pemerintah kota lalu dilihat dulu perjalanannya di kawasan itu seperti apa. Misalnya kawasan itu berdirinya itu sejak kapan. Nah jadi kan sejarah histori kawasan itu menjadi bagian penting yang harus menjadi pertimbangan untuk misalnya melakukan langkah-langkah berikutnya. Nah kalau Pasar Batuah ini kebetulan Pasar Batuah ini kan kebetulan saya dulu waktu SMA itu tempat kami mau ke sekolah. Jalurnya Jalurnya ke sekolah, jadi mesti lewat situ. Jadi pada saat itu SMA itu sekitar tahun 84-an lah. Ya, jadi 83, 84 kita kan pada saat itu SMA. Nah kita lewat situ dan pasar itu sudah ada. Artinya kalau kita berhitung 84 sekarang tahun 2000 berapa? 2020? 22 berarti udah berapa tahun tuh? 84, 2000. Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Nah, artinya hampir 40 tahun kalau memang itu dinyatakan lahannya itu milik pemerintah kota, pertanyaan pertamanya itu kok 40 tahun itu bisa terbiarkan? Sampai dia tumbuh, berkembang sampai menjadi saat ini. Iya. Dan mungkin kalau misalnya orang yang dulu, misalnya nih, orang yang dulu sejak di tahun 84 itu mereka berada di sana, mungkin sudah punya cucu mereka ini kan? Iya, betul. Nah, artinya ada histori panjang mengenai kawasan tersebut dan siapa-siapa yang tinggal di sana. Nah, lalu pada saat kita misalnya mau merancang itu, maka ini perlu kita perhatikan, kita lakukan identifikasi. Siapa nih kira-kira yang misalnya dulunya pernah berdagang di situ dan saat ini apakah mereka masih berdagang dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak bisa misalnya Bang Suban atas nama penataan, alasannya nih atas nama penataan bahwa kawasan itu memang harus diremajakan, harus kemudian dibangun pasar yang representatif misalnya, kemudian dilakukan penggusuran, kemudian misalnya seperti yang terjadi sekarang. Mungkin sebelum ke sana kita kan harus melihat nih kondisinya. Bukan tujuan untuk membangun itu apa, untuk menata itu tujuannya. Kan pasti tujuannya itu kan untuk kepentingan masyarakat yang ada di sana. Yang ada di sana. Kemudian untuk kepentingan pedagang yang ada di sana. Dan akhirnya sekolah luarnya lagi lebih jauh lagi kan untuk kepentingan orang yang berbelanja ke sana. Karena ada aktivitas ekonomi di situ. Karena ada aktivitas ekonomi. Artinya ada 3 yang harus diperhatikan. Pertama kepentingan masyarakat yang ada di sana. Kedua kepentingan pedagang yang berdagang di sana. Yang ketiga kepentingan orang yang akan datang untuk membeli ke sana. Artinya kalau kita bicara Pasar Batuah tidak semata bicara soal bangunan pasar. Tidak semata bicara bangunan pasar. Karena bangunan fisiknya itu hanya semacam wujud untuk memperkuat eksistensi pasar itu. Jadi untuk memberikan kenyamanan. Tatanan fisik pasar itu kan dibangun sebenarnya untuk menaungi aktivitas di sana supaya bisa lebih nyaman, lebih aman, lebih sehat dan sebagainya seperti itu. Tapi tanpa itu pun pasar tetap bisa jalan. Ya kan? Iya. Nah, artinya transaksi tetap bisa berlangsung, pedagang tetap ada dan pembeli tetap ada. Buktinya banyaklah pasar-pasar yang di pinggir-pinggir jalan yang tumbuh subur. Ya, apa adanya mereka tetap bisa tumbuh. Tetap tumbuh karena pasar ini sebenarnya lebih banyak sangat kental nuansa persoalan sosialisnya, persoalan ekonomisnya. Jadi bagi mereka yang paling penting pertemuan antara yang mau membeli dengan yang berjualan, transaksi terjadi, mereka tidak perlu tempat terlalu misalnya harus mewah, harus dapat seperti itu. Itulah muasalnya pasar. Nah, perkembangan berikutnya karena kita melihat kan bahwa ini kayaknya kurang nyaman nih, belum tertata segala macam. Artinya ini bisa mengganggu misalnya lingkungan, mengganggu misalnya lalu lintas, kemudian kenyamanan dan sebagainya misalnya dianggap kurang memenuhi syarat. Pada saat itulah muncul semacam pemikiran atau semacam pemecahan masalahnya ini harus ditingkatkan melalui misalnya penyediaan infrastruktur yang lebih baik. Tapi tetap fokus utamanya itu adalah keterlibatan dari
para pihak yang bersinggungan langsung dengan pasar. Artinya itu. tidak bisa kemudian mereka diabaikan. Tidak bisa diabaikan, walaupun dengan alasan bahwa itu sudah menjadi asetnya, lahan itu milik pemerintah dan sebagainya. Jadi tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Bang Suman, kan sekarang posisinya adalah berperkara, bahkan di pengadilan kan. Iya. Warga berharap meminta pemerintah kota bersabar untuk menunggu putusan pengadilan. Karena itu yang mereka harapkan. Kemudian Komnas HAM juga turun. Artinya dalam situasi yang seperti sekarang itu udah jalan nih. Pemerintah tetap bersikeras ingin membangun. Ya, apa yang harusnya kita bisa lakukan? Kalau saya melihatnya kan seperti ini, sebenarnya nggak perlu berperkara itu. Karena ini kan kepentingan publik semua. Cuma sekarang tinggal pemerintah itu kan tinggal sekarang mencari titik temu sebenarnya yang dimau mereka itu apa. Yang dimaui pemerintah itu apa. Bertemulah kedua pihak ini kan. Si pedagang mungkin diwakili oleh siapa, atau misalnya yang tinggal di sana diwakili oleh siapa. Pemerintah diwakili oleh siapa, lalu samakan tujuannya. Kita yakin sebenarnya kalau pedagang atau orang-orang yang ada di sana itu bisa diberitahu bahwa tujuannya untuk meningkatkan misalnya kualitas lingkungan mereka, kualitas kawasan mereka berdagang, bahkan peningkatan kemungkinan pendapatan mereka, maka mereka pasti mau. Asal itu diyakinkan ke mereka. Asal itu diyakinkan ke mereka. Nah sekarang kan saya berkeyakinan, bukan melihat ya, publik belum tahu sebenarnya pasarnya itu yang didesain itu seperti apa, isi dalamnya. Sementara kan baru yang terlihat sosoknya akan dibikin, ditata dengan baru segala macam, tapi belum tahu di dalamnya itu seperti apa. Apakah di dalamnya itu sudah menampung semua pedagang-pedagang yang dulunya berdagang di pasar yang ada yang sebelumnya ini. Apakah misalnya orang yang kan pasar yang ada ini kan sebagian ada yang merangkap sebagai hunian kan? Hunian pemukiman. Nah, apakah mereka yang misalnya menghuni di pasar ini sambil berdagang misalnya masih ada kesempatan untuk berdagang segala macam? Kita belum tahu kan itu. Artinya ini menyangkut soal bagaimana hajat hidup orang. Orang bergantung ekonominya di situ. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai pasar dibangun orang mati. Ya artinya pasar itu kan memang kalau dibangun pasar itu biasanya kalau daerah-daerah potensial itu tidak bakalan pasarnya mati ya. Tapi yang orangnya akan tersingkirkan itu adalah orang-orang yang memang tidak mendapat tempat di seperti itu. Misalnya kita belajar dengan kasus Sentra Antasari. Sentra Antasari itu kan begitu banyak pedagang lama dulu, bahkan pedagang-pedagang misalnya kembang dan pedagang-pedagang yang artinya yang kecil itu kan tidak bisa menebus pada saat itu. Nah, lalu mereka tersingkirkan. Nah, dengan dasar itulah kemarin itu kan termasuk dianggap kurang mengakomodasikan kepentingan pedagang kecil pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya yang terjadi saat ini kan tidak lepas daripada masa lalunya, karena pada saat mendandani masa lalu tidak melibatkan pedagang-pedagang asli ya. Artinya kemudian harusnya kita belajar dari kasus penataan pasar Antasari dulu, bagaimana kemudian itu dilakukan. Kalau kemudian ada problem, maka itu kan tidak boleh terjadi lagi ketika kita melakukan penataan pasar berikutnya. Itu. Jadi proses pendekatannya itu harus kita mulai dari siapa yang ada di kawasan itu pada saat sebelum ini dibangun gitu kan. Sejarah historis tadi, kembali ke historis itu sangat penting untuk mewarnai pada saat melakukan proses desain bangunannya atau proses kelayakannya dan sebagainya seperti itu. Tapi Bang Suman setuju nggak misalnya bahwa kan Banjarmasin ini kota dagang, Banjarmasin kota jasa. Salah satunya adalah kita bergantung dengan pasar-pasar kita kan misalnya, termasuk kan kawasan Ujung Murung misalnya, itu salah satu kawasan bisnis, kawasan dagang, pasar yang kemudian itu menjadi bagian bagaimana potensi PAD Kota Banjarmasin. Nah, setuju tidak kemudian misalnya harus dilakukan penataan? Karena ini kan bicara soal nasib Kota Banjarmasin. Ya kalau penataan wajib dilakukan. Penataan wajib dilakukan itu, dan memang itu harus dilakukan. Cuma tadi kan kita menata itu kan harus punya tujuannya, siapa yang akan terlibat di dalam sana tadi. Nah, kalau kita bicara pasar, maka ada 3 aspek penting itu kan. Pertama, pedagangnya. Kemudian masyarakat yang di sekitar pasar itu atau bahkan tinggal di pasar itu. Kalau pasar Betua kan di samping masyarakat lingkungannya kan juga ada yang tinggal di dalam pasar itu. Nah, kemudian yang berikutnya pembelinya, orang yang datang belanja ke sana. Jadi 3 aspek ini harus menjadi catatan paling penting untuk dijadikan masukan dalam memformat desain penyelesaiannya, penataannya itu seperti apa. Nah, kalau ini kan kita tidak tahu sampai sejauh mana ini sudah dilibatkan di awal. Kan belum pernah, tahu-tahunya kan kita hanya waktu itu kan hanya mendengar berita bahwa itu akan dibangun pasar, lalu muncul penolakan, muncul komplain masyarakat. Nah,
kita kan tahu sebenarnya kan dalam falsafah penataan kota itu ada 3 persoalan yang paling penting. Jadi kota itu dia selalu bicara persoalan pertumbuhan yang tinggi, pesat. Ya. Nah, yang kedua, kota itu selalu bicara persoalan pembangunan. Yang ketiga, dia selalu bicara persoalan konflik. Akibat pertumbuhan yang tinggi, membutuhkan syarat pembangunan infrastruktur dan sarana tadi, termasuk pasar tadi misalnya, lalu muncullah konfliknya. Nah, tugas kita itu, tugas pemerintah itu sebenarnya memanajemen ketiga persoalan ini. Sehingga konflik ini tidak bakal terjadi. Nah, kalau konflik ini terjadi berarti ada yang salah di dalam proses sebelumnya. Artinya kita sepakat ada penataan, tetapi bagaimana kemudian pelibatan para pihak itu menjadi penting. Nah, menjadi sangat penting. Mutlak penting kalau menyangkut bangunan-bangunan publik untuk layanan publik segala itu sangat penting, wajib penting dilibatkan mereka. Bang Subhan, sebagai orang yang ahli dalam tata kota misalnya, kita melihat Banjarmasin tadi, ini kan kota dagang, kota jasa. Bagaimana kemudian dari dulu Banjarmasin misalnya menjadi sentral. Orang misalnya barang ke Kalimantan Tengah kan juga memasukkan melalui Banjarmasin misalnya. Artinya lagi-lagi bagaimana penataan kawasan ekonomi, kawasan dagang, pasar itu menjadi sesuatu yang penting tadi Bang Subhan bilang misalnya. Kalau kita lihat kawasan pasar kita misalnya, kawasan Ujung Murung dan sekitarnya, itu kan luar biasa sesungguhnya aktivitasnya di situ. Iya. Nah, tapi sampai hari ini kan kita lihat nyaris tidak banyak perubahan. Nah, ini yang jadi tanya-tanya pentingnya ke pemerintah kota ini. Kenapa pemerintah kota jadi mengabaikan itu? Nah, padahal kalau kita belajar sejarah kota Banjarmasin ini kan keunggulannya kan 2 dia. Pertama persoalan sungai itu. Dari sungai akhirnya sebenarnya bisa diolah menjadikan pemasukan dari sektor wisata. Iya. Karakter sungai itu kan wisata gugur ya kan. Kemudian perdagangan jasa. Perdagangan jasa ini kan sebenarnya kan ruhnya di samping sungai itu, rohnya itu salah satunya itu perdagangan jasa ini. Karena Banjarmasin ini tumbuh dan berkembang sejak dulu sampai sekarang ini tergantung dari 2 itu tadi. Nah, lalu kalau kita bicara perdagangan jasa, maka perdagangan jasa yang paling tua di Banjarmasin bahkan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Timur itu adalah kawasan Pasar Sudi Mampir. Jadi awalnya di situ menjadi pusat grosirnya Kalimantan. Nah, jadi kalau di Jakarta ada Tanah Abang, kita ada di sini. Jadi kita sebenarnya pusat grosir kita itu Mangga 2, Tanah Abang tuh ya adanya di Sudi Mampir itu, di kawasan Sudi Mampir itu. Cuma sejak 5-6 kali wali kota itu tidak pernah menjadi bagian penting yang harusnya dijadikan pengembangan, bagian yang menjadi utama harus dikembangkan di dalam penataan kota. Tapi kan wacana untuk melakukan revitalisasi penataan kawasan Ujung Murung beberapa kali pernah terlontar kan? Iya pernah ya, tapi itu tadi kan hanya sebatas ide, sebatas gagasan, kemudian pengen ditindaklanjuti mental segala macam itu karena memang model pendekatannya yang memang harus dilakukan pendalaman lagi seperti apa yang paling tepat. Karena kan mungkin ada sebagian yang trauma dengan persoalan misalnya sentra Antasari dulu. Lalu akhirnya ada penolakan dari pedagang khawatir kalau seperti ini. Tapi kan yang jadi masalah kan bangunan itu kan infrastruktur itu kan ada batas usia umurnya. Nah usia umur itu kan rata-rata pasar kawasan Sudi Mampir dan sekitarnya itu kan rata-rata sudah di atas 30 tahun lah usia bangunannya itu. Dan kita bisa melihat kalau kita masuk ke dalam sana kan kita bisa melihat bahwa sebenarnya kawasan itu kawasan yang sudah tidak, menurut pendapat kami itu tidak memenuhi kriteria sebagai tempat berdagang yang nyaman, yang sehat, yang kemudian aman, kemudian misalnya layak fungsi segala macam itu masih belum jauh dari harapan untuk menuju ke sana. Nah, lalu dengan dasar itulah semestinya ini menjadi stressing pemerintah kota. Agar ini dikembalikan menjadi seperti masa lalunya dulu. Menjadi pusat pertumbuhannya Banjarmasin. Apalagi Banjarmasin kalau kita bicara nih ya, kita bicara masa depan Banjarmasin. Banjarmasin ini kan kalau misalnya gugatan judicial review terhadap pemindahan ibu kotanya kalah, tidak dikabulkan, maka nasib Banjarmasin itu sangat tergantung dengan kondisi perdagangan jasanya. Nah, perdagangan kalau misalnya mall segala macam, misalnya mall seperti yang ada di Kota Banjarmasin, dengan investasi yang baru, orang bisa membangun di Banjarbaru. Nanti kan belanja orang akan ke sana. Tapi kalau pasar sebesar Sudi Mampir dan sekitarnya itu tidak ada yang bisa menyaingi itu.
Karena itu menjadi karakter tersendiri Banjarmasin. Karakter tersendiri bukan hanya Banjarmasin, karakter Kalsel. sendiri Kalsel, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Coba cari Ah. pasar apa misalnya yang ada seluas di Kalimantan ini yang seluas kawasannya Sudi Mampir. Betul. Tidak ada. Tidak ada. Itu pertama. Lokasinya di tepian sungai. Itu yang kedua. Karena moda transportasi kita sebagian masih menggunakan sungai. Yang ketiga, historisnya. Jadi orang-orang yang dari daerah-daerah lain, Kalteng segala macam akan selalu terkenang dengan Studi Mampir dan misalnya Ujung Murung dan sekitarnya. Karena dulu mereka mengambil barang ke sana untuk dijual lagi di pasar-pasar yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Kalimantan di hulu-hulu sungai Kalimantan Selatan, yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Kalimantan Timur. Jadi itu bagian-bagian yang sangat penting. Nah, ini yang harusnya diperkuat dan dipersiapkan roadmap-nya oleh pemerintah kota. Agar kalau misalnya nih, memang misalnya nasibnya itu ibu kota provinsi berpindah bukan di Banjarmasin lagi, ke Banjarbaru. ke Banjarbaru. Jadi itu sebenarnya sumbernya. Sumber utamanya itu di situ. Transaksinya tinggi di situ. Jadi kalau kita bicara ke depan seperti apa, itu menjadi penting bagaimana Sangat penataan penting. kawasan Kota Banjarmasin. Makanya kan kadang-kala ini kan kalau kita bicara Kota Banjarmasin ini kan hanya dua sebenarnya yang keunggulan kompetitif dia itu. Dari segi dia mengolah sungainya dan dari segi dia menumbuh kembangkan atau memproduktifkan atau mengolah lagi sentra-sentra ekonomi di dalam hal pasar-pasar perdagangan jasa. Artinya ini menjadi tantangan kreativitas pemimpin Kota Banjarmasin dalam rangka membawa Kota Banjarmasin dengan beban sebagai kota yang tua ini dengan banyak syarat masalah, tetapi kemudian dia bisa menjadi potensi ketika bisa dikelola dengan baik. Itu sebenarnya kuncinya. Bang Subhan, kan kembali nih kita kalau bicara tentang Pasar Ujung Murung, berkali-kali kan pernah dilontarkan, termasuk misalnya dalam kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Ibnu Sina di periode pertama juga terlontar, misalnya soal bagaimana penataan kawasan Ujung Murung itu, karena memang Wali Kota misalnya dalam penyampaian visi misinya kepada masyarakat Banjarmasin menyatakan bahwa memang kawasan itu menjadi kawasan yang penting, itu kawasan yang kemudian menjadi sejarah juga waktu itu menjadi disebut. Nah, dalam perjalanan Kota Banjarmasin dari beberapa Wali Kota berganti, Bang Subhan melihat seperti apa? Ya kalau kita bicara Ujung Murung ini atau di Mampir dan sekitarnya itu Pasar Niaga, Pasar Harum Manis, Pasar Lima, stagnasi itu sebenarnya. Bahkan mungkin mulai zaman Pak Ritonga yang agak kental dengan pasar ini kan Pak Ritonga sebenarnya. Pak Effendi Ritonga, ya. Lalu muncullah Pasar Antasari Sebelum dipindah menjadi yang sekarang itu di era almarhum Sopyan Arpan. Sopyan Arpan memindahnya. Sebelumnya kan Pasar Antasari sudah ada kan. Ya. Nah, tapi kawasan Studi Mampir itu memang bukan menjadi bagian yang akan dilakukan penataan sejak itu. Saya tidak tahu kalau masterplannya apakah ada, tapi kalau melihat dari konsepsinya Pak Effendi Ritonga memang pasar itu menjadi bagian penting sehingga dia mulailah dengan Pasar Antasari pada saat itu. Nah, periode berikutnya kita tidak melihat. Bahkan yang kecenderungan itu hanya membangun pasar-pasar yang baru. Yang baru. Nah, seperti Sentra Antasari misalnya dipindah lalu dibangun dengan bergaya dulu tujuan modern tradisional. Ternyata sekarang yang kita lihat kan modern tidak jelas. Modernnya di atas mati, tradisionalnya juga tidak tertata. Itu juga lepas dari model penanganan ininya. Karena yang menghidupkan pasar itu harus diingat pedagangnya yang dulunya ada di sana. Artinya manajemen pasar juga menjadi penting, tidak hanya fisiknya aja. Bukan hanya fisiknya saja. Karena tadi kan kita awal bicara pasar kan dia memerlukan tempat. Banyak tuh sepanjang ada yang memulai untuk berdagang, pembelinya datang, maka terjadilah transaksi di sana. Ya udah maju mereka. Pasar Sejumpur, coba lihat Pasar 47 itu kan. 47 itu kan salah satu juga pengelolaan manajemen pasar yang gagal. Iya. Dulu kan dia punya ciri khas tuh 47 itu pasarnya. Siapa yang tidak kenal dengan Pasar 47? Tapi sekarang kan akhirnya terpaksa berjajar di pinggir jalan. Di pinggir jalan, betul. Nah, karena mereka tidak terayomi pada saat masuk ke dalam penataan bangunan tadi. Nah, kembali ke Studi Mampir. Kemudian kan sampai pada saat zamannya yang wali kota yang saat ini memang ada ide untuk misalnya mulai itu, tapi terhambat persoalan misalnya ternyata lahan yang dimiliki pemerintah kota tidak banyak di sana. Kepemilikan statusnya. Nah, cuma kan ini kan perlu strategi sebenarnya. Artinya tetap ada solusi di situ. Tetap ada, karena kan seperti ini.
pertama yang catatan penting ya kalau kita bicara pasar kawasan Suli Mampir dan sekitarnya sampai ke Pasar 5 dan semuanya kawasan itu, ini tidak bisa ditata atau mau dibangun secara misalnya hanya parsial. Dia harus komprehensif, direncanakan dengan komprehensif semuanya terpadu, kemudian pembangunannya bisa secara bertahap. Nah, ini yang saya lihat belum ada di dalam master plan-nya atau desainnya atau rencana yang ada di Pemko. Kalau sepengetahuannya seperti itu, kecuali saya tidak tahu, tapi yang jelas tidak ada yang komprehensif. Bang Suban, artinya kalau kita bicara nasib pasar-pasar di Kota Banjarmasin dari sejarah bergantinya pemimpin kota misalnya, kalau ke depan tidak ada yang kemudian melakukan action, ini akan menjadi sebuah menjadi ancaman, karena kan tidak mungkin pasar yang kita biarkan seperti sekarang misalnya. Iya, itu dia akan semakin kumuh, semakin tidak layak fungsi segala macam. Tapi sebenarnya kan seperti ini. Ini kan menurut saya ya, model pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah belum komprehensif. Tidak melihat berbagai aspek. Bisa seperti ini. Kita bicara misalnya kawasan pasar Suli Mampir dan sekitarnya. Nah, kita melihat sekarang kondisi existing saat ini. Nah, kondisi existing saat ini rata-rata di kawasan itu paling banyak sudah tidak layak fungsi lagi. Misalnya dari segi kenyamanan, dari segi keselamatan, dari segi keamanan, dari segi kesehatan segala macam. Nah, salah satu contoh, begitu air pasang semuanya banyak yang terendam. Sehingga akhirnya sampah-sampah naik. Nah, otomatis pasti tidak nyaman, itu kan tidak sehat. Kemudian dari segi kondisi bangunan, infrastruktur bangunannya, kita kan berulang kali melihat di situ dulu kan pernah ada yang ambruk. Iya betul. Ada yang ambruk. Kemudian kalau kita masuk ke dalam tuh kualitasnya kan sudah semakin tua. Nah, ini kalau secara kita bicara berkaitan dengan legalitas, maka kalau kita melihat undang-undang bangunan gedung, kita melihat undang-undang jasa konstruksi, bahwa usia bangunan itu sangat penting. Nah, artinya bangunan-bangunan yang sudah tidak layak fungsi lagi, maka ini sebenarnya tidak boleh untuk dioperasionalkan. Artinya jangan sampai kita menunggu ada korban gara-gara bangunan yang sudah tidak layak. Itu. Nah, jadi artinya dengan kita model pendekatan aspek legalitas itu maksudnya layak fungsinya kondisi kawasan di situ. Nah, Pemko sebenarnya kan bekerja sama misalnya dengan independen. Ini bisa melakukan kajian, bahkan mungkin minta pemerintah pusat melakukan kajian terhadap layak fungsinya semua kawasan tersebut. Nah, lalu dipetakan, lalu muncullah kalau kita ini berdasarkan pengalaman ya, ke sana, berkunjung ke sana, kita yakin di sana layak fungsinya itu patut untuk ditinjau kembali. Nah, artinya secara prinsip kami melihat bahwa banyak yang di situ tidak layak fungsi lagi. Nah, pada saat dia tidak layak fungsi, artinya bangunan itu sudah tidak boleh untuk dioperasionalkan melakukan aktivitas yang menyangkut misalnya aktivitas tertentu di dalam bangunan itu. Nah, jadi ini bagian kekuatan untuk pintu masuk untuk melakukan penataan. Tapi tetap tidak mengabaikan para pihak yang terlibat di situ. Nah, begitu kita sudah punya semacam misalnya kesimpulan hasil kajian akademis, kajian ilmiahnya mengenai kelayakan fungsi di sana itu, begitu kita tahu kesimpulannya, misalnya anggap aja dia tidak layak atau misalnya kurang layak, lalu kita buatlah pendekatannya seperti apa. Misalnya setelah dari itu kita petakanlah. Bahwa kawasan-kawasan tertentu kita petakan ini yang kira-kira sudah parah, ini yang artinya bisa diatasi tidak terlalu parah, dan ini masih bagus. Kita petakan dulu itu. Artinya sederhananya harus ada audit pasar nih, bangun pasar. Audit layak fungsi. Nah, begitu kita petakan zonasinya itu, lalu kita melakukan pendekatan kepada yang pemilik. Artinya pendekatan pemilik ini kan kita sampaikan nih, berdasarkan aturan hukum, bangunan-bangunan yang tidak layak fungsi berdasarkan undang-undang bangunan gedung, undang-undang jasa konstruksi dan aturan lainnya, ini tidak boleh dioperasionalkan karena membahayakan bagi yang akan menghuni di sana dan akan datang ke sana. Lalu artinya didekati penghuni, tolong nih lakukan pembenahan. Nah, pembenahannya ini yang membuat master plan atau misalnya rencana pembenahan itu pemerintah. Lalu sodorkan mereka ini pembenahannya modelnya seperti ini. Nah, silahkan Anda benahi, diberi waktu. Misalnya waktunya harus ada sekian tahun batasannya. Nah, kalau mereka misalnya tidak sanggup, baru pemerintah turun, kami carikan solusi.
kami gandeng misalnya investor, nih investor mau nih menatakan bagaimana aturan mainnya yang kira-kira sama-sama saling menguntungkan. Hanya kalau tahapan proses itu dilakukan, kemudian bisa memberikan jaminan kepastian bahwa mereka yang selama ini existing ada di situ tidak diabaikan. Jangan lagi kasus antarsari terjadi. Dan pasar Batuah pun kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lakukan seperti ini tadi, maka orang pasar Batuah nggak bakalan protes karena mereka masih punya kesempatan untuk di sana. Iya, artinya Bang Subhan, kan ketika melakukan penataan pasar, revitalisasi pasar, jangan kemudian mencerabut orang dari kehidupannya itu. Itu yang paling penting. Itu kuncinya. Artinya jangan sampai misalnya mengganggu lingkungan orang yang sudah nyaman di sana. Misalnya pasar Batuah nih, orang udah hidup lama di situ. Nah, kita harus berikan kesempatan untuk mereka hidup dengan model yang baru, dengan yang lebih tertata segala macam. Nah, bagaimana kira-kira menyiasati titik temunya ini tadi seperti itu. Misalnya nih Bang Subhan, dalam bayangan seorang Bang Subhan sebagai seorang ahli tata kota misalnya penataan. Kalau kita bicara pasar Batuah itu bayangannya seperti apa? Agar lagi-lagi nih, kita berharap ini konsep bisa diterima oleh masyarakat, kemudian pemerintah juga ketika bicara penataannya berjalan misalnya, karena tidak mungkin kita membiarkan pasar-pasar yang ada sekarang apa adanya misalnya. Ya pertama kita mengidentifikasi dulu siapa sih sebenarnya yang pertama yang berdagang sekaligus menghuni di sana. Itu satu. Ada berapa kakak misalnya. Yang kedua, siapa yang hanya berdagang di sana. Yang ketiga, siapa yang pemilik toko di sana tidak berdagang dia, pemilik lapak atau toko di sana dia sewakan orang lain. Ini 3 klaster itu udah berbeda. Ini 3 klaster itu udah berbeda. Nah, lalu kita kan melihat 3 klaster yang mana kira-kira yang paling banyak. Nah, ternyata misalnya yang paling banyak nih orang yang menghuni sekaligus berdagang misalnya seperti itu. Nah, artinya pada saat kita menyusun grand design pasar tersebut, maka ini harus tetap ada. Mereka ini harus tetap bisa menghuni di sana dan tetap bisa berdagang di sana. Lalu muncul pertanyaannya bagaimana kan seperti itu. Misalnya anggaran pemerintah tidak bisa memenuhi untuk kegiatan ini tadi. Nah ini perlu akselerasi pendekatan pemerintah ke pusat. Misalnya gini, kita berandai-andai pasar itu pengen ternyata paling banyak adalah untuk orang tinggal sekaligus orang berdagang di sana. Jadi ada yang tinggal sebagai rumah mereka dan juga sebagai tempat usaha mereka. Maka kita cobalah ambil 2 misalnya institusi yang terkait dengan urusan pasar di pusat itu bantuan dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan dan institusi yang terkait dengan persoalan pemukiman kumuh. Misalnya Kementerian PUPR apa Perkim pusat seperti apa. Dekatilah ini gimana nih kita bangun misalnya nih. Kami punya konsep kata pemerintah kota kan nih. Ada pasar di bawah, ada di atas hunian. Kami udah buatkan green design-nya seperti ini. Nah, bagaimana ini? Minta bantuan ke yang tadi, yang pasarnya kemana? Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan, ya untuk huniannya ke Kementerian PUPR. Dengan prasarana permukiman misalnya yang persoalan rumah susun yang ada itu kan, yang rumah susun tepi sungai. Nah itu didekati ke sana. Padukanlah konsep ini, sampaikan ke pusat bahwa ini kami ingin bangun yang model menjadi satu kesatuan antara berdagang dengan hunian. Artinya sinergi kolaborasi kalau kita bicara misalnya anggaran. Kemampuan fiskal pemerintah Kota Banjarmasin terbatas dengan APBD yang ada. Tetapi kan bisa tadi kata Bang Subhan, sinergi dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian PU kalau kita bicara bangunannya. Nah itu tadi, itu yang penting akselerasi itu. Nah kalau ini bisa terwujud, kita yakinlah pedagang yang ada di sana yang sekaligus tinggal di sana mereka merasa terayomi. Artinya jangan pasarnya dibangun megah misalnya, tetapi kemudian orang yang selama ini tinggal di situ dipindah misalnya ke kawasan mana. Itu misalnya dipindah ke kawasan yang misalnya rumah susun yang jauh. Transfer lagi untuk berdagang di sana. Akhirnya keuntungan dia berdagang habis. Iya. Jadi artinya kan pasar ini ditata dan dibangun bukan meningkatkan ekonomi mereka, tapi malahan kan mengurangi ekonomi mereka dan mereka kehilangan histori. Terakhir Bang Subhan, kita kan Banjarmasin punya banyak pasar. Ada kawasan Ujung Murung, kemudian ada pasar Kelindo, pasar lama misalnya, termasuk pasar Batuah. Masing-masing kan punya karakteristik tersendiri. Tentu pendekatan Kelindo dengan pasar lama berbeda, Batuah berbeda, misalnya Ujung Murung berbeda. Artinya lagi-lagi kemudian, kalau kita mau bicara pasar ini sesuatu yang penting, sebagai orang nadi perekonomian di Kota Banjarmasin, penataan harus dilakukan, kemudian tadi pemetaan mapping audit pasar, audit bangunan juga dilakukan, agar kemudian ini menjadi kalau pemerintah punya gagasan, punya kebijakan untuk melakukan penataan bisa diterima. Iya, yang jelas tadi 3 aspek tadi kan. Pertama
orang yang menghuni di sana, lingkungan di sana diperhatikan. Yang kedua yang berdagang. Yang ketiga yang datang. Yang datang ke sana untuk belanja. 3 aspek inilah yang harus diperhatikan. Nah, artinya kalau kita bicara pedagang misalnya. Nah, dari pedagang yang ada di sana kan punya karakter. Misalnya ternyata yang berdagang di sana banyak urusan daging misalnya. Nah, berarti pasar ini kaitannya dengan persoalan kebutuhan yang terkait dengan daging. Nah, lalu seperti apa misalnya konsep pembangunannya akan beda dengan misalnya pasar yang terkait dengan misalnya persoalan sandang misalnya kan. Iya. Nah, jadi itulah bagiannya. Tapi catatan pentingnya 3 orang ini jangan ditinggalkan. Mereka pemain utamanya dan mereka yang harus mendapat tempat. Oke, terima kasih Bang Subhan. Artinya kemudian kita berharap bagaimana kemudian pemerintah Kota Banjarmasin ketika melakukan revitalisasi kawasan pasar, kawasan perdagangan ini, bagaimana kemudian melakukan pendekatan, pelibatan kepada masyarakat, para pihak yang terlibat itu betul-betul dilibatkan. Ini kan sebenarnya kekurangan menurut saya ya. Pemerintah kota ini kan menurut saya gerasa gerusu pada saat mereka ingin membangun ini, mempercepat pembangunan. Ada kesan karena ini kejar target, bantuan itu harus turun tahun ini. Itu. Padahal aspek pentingnya bukan ada di situ. Karena ini soal manusia, soal orang yang hidup di situ. Nah, itulah kembalilah ke urusan hilirnya dulu. Hilirnya kita bereskan, begitu hilir beres, baru kita bicara hulunya. Nah, kalau dua-duanya ketemu, semuanya jadi nyaman. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian kebijakan selanjutnya dari pemerintah Kota Banjarmasin. Tentu intinya adalah kita berharap bagaimana pemerintah Kota Banjarmasin bisa menyelesaikan persoalan pasar Batuah ini, dan kalau ini bisa berhasil dilaksanakan, pedagang bisa menerima, warga bisa menerima, akan bisa menjadi model bagaimana kita menata pasar-pasar yang lain di Kota Banjarmasin. Baik, terima kasih Bang Subhan atas waktunya pada kesempatan ini, waktu dadakannya. Tapi kita berharap minggu depan kita masih berusaha untuk mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, atau kalau Kepala Dinas tidak hadir bisa diwakilkan kepada siapa. Yang pasti kita memberikan ruang. Oke, baik, terima kasih Bang Subhan atas waktunya sih. Oke, baik, terima kasih tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, bicara tentang bagaimana penataan kawasan pasar Batuah. Batuah hanya case-nya saja, hanya salah satu pasar yang ada di Kota Banjarmasin. Sesungguhnya kita bicara tentang bagaimana menata kawasan pasar di Kota Banjarmasin kalau kita menganggap pasar itu menjadi sesuatu yang penting bagi perekonomian Kota Banjarmasin, termasuk soal bagaimana pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, karena kota jasa ini akan sangat bergantung di situ. Apalagi kalau kemudian nanti ibu kota provinsi betul-betul pindah ke Kota Banjarbaru, maka kemudian pemerintah kota harus siap dengan situasi-situasi ini. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.